kami cintai. Selamat malam dan jumpa lagi bersama kami teman-teman KGC GBI Kelenteng dalam acara Q&A. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu cinta sejati atau budak cinta. Dan sebelum itu, untuk memulai acara tersebut, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sebuah lagu.
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan benar-benar pada hatiku. Oh, dan seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan benar-benar pada hatiku. Kehidupan ini jalan saya harus memilih mencari ketahuanku, mencari ketahuanku hanya dalam tempat jawabanku. Malam ini kami bersyukur bersama-sama dengan semua anak-anak muda Kingdom Generation Community dalam acara Q&A bertanya dan kami menjawab seputar masalah kasih, cinta, dan percintaan mereka. Biar Tuhan Engkau Allah ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga acara ini boleh memberkati banyak anak-anak muda yang lain. Hamba percaya pengalaman mereka berjalan di dalam anugerah yang terbuka lebar untuk anak-anak muda mulai melihat bahwa cinta sejati yang daripada Tuhan itu melebihi segala-galanya. Karena itu di dalam Q&A malam ini Tuhan yang ikut bersama-sama dengan kami beri pencerahan supaya kami mengerti arti sesungguhnya
daripada cinta sejati yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, shalom teman-teman, anak-anak PGC. Saya senang bisa duduk bersama-sama dengan kalian malam ini untuk sama-sama kita berbincang-bincang. Mumpung ini masih suasana Valentine Day, kemudian kalian baru saja kemarin ulang tahun ya. Oleh karena itu masih dalam suasana penuh cinta dan kasih rasanya ya, betul tak? Nah, oleh karena itu bersama dengan semua yang lagi mengikuti channel kita malam ini, saya mau bilang kepada semua anak-anak muda yang ada di luar sana bahwa engkau dan saya sebenarnya diciptakan karena kasih. Bahkan engkau diciptakan supaya engkau bisa menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Demikian juga semua anak-anak KGC malam hari ini. Nah, saya sangat tertarik dengan tema kita malam hari ini yang berbicara tentang cinta sejati atau budak cinta. Nah, saya dulu dengan kalian berempat mau dengar mungkin pertanyaan atau pandangan kalian juga tentang apa itu cinta sejati ataupun budak cinta. Saya sebagai pembina kalian, sebagai orang tua rohani, tentu saya akan sedapat mungkin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian tidak mengerti dan lain sebagainya, supaya ketika pertanyaan itu disampaikan saya bisa menjelaskan. Dan ada banyak anak-anak muda di luar sana juga yang tentu terberkati dengan bincang-bincang kita malam ini. Ada amin? Oke, oleh karena itu saya mau bilang begini, cinta sejati itu pada hakikatnya adalah Allah itu sendiri, karena Allah adalah kasih atau God is love. Nah, karena Allah itu kasih, maka saya mau bilang dia itu sumber dari cinta sejati, sumber daripada kasih sayang, sumber daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan tidak sayang kita, dia tidak akan selamatkan kita kan. Ingat Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan cuma saya, bukan Harry atau kita kelompok kecil ini, tapi Tuhan mengasihi seluruh dunia. Amin. Karena cinta seluruh dunia, maka dia mau jadikan kita-kita ini anak-anak muda agennya Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada dunia. Nah, tetapi di satu sisi juga dunia dan kuasa kegelapan ingin memutarbalikkan segala itu, sehingga keluarlah istilah bucin ini atau budak cinta. Budak cinta ini kalau di Indonesia dipopulerkan oleh dua YouTuber yang cukup terkenal di Indonesia. Yang salah satunya memakai istilah bucin ini akhirnya menjadi satu konten yang sangat banyak viewersnya seperti itu. Dan ini menjadi sesuatu yang dibincangkan oleh banyak orang karena ternyata budak cinta ini itu banyak memakan korban, misalnya gitu, kebanding cinta sejati yang sebenarnya membawa kita happy ending. Nanti pada akhirnya kita akan bahagia. Nah, oleh karena itu malam ini mungkin dari kalian berempat mau tanya tentang apa saja yang berhubungan dengan cinta sejati atau budak cinta, maka Babe akan menjelaskan untuk kalian dan juga untuk semua teman-teman di di luar sana supaya mereka dapat pengertian yang baik. Oke, kita bisa mulai saja. Siapa yang mulai bertanya pertama? Gio, mungkin silakan Gio. Oke, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Ya, pada kesempatan ini saya ingin bertanya, apa itu budak cinta atau bucin, dan apa itu cinta sejati? Kemudian bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap bucin atau cinta sejati? Kemudian di antara keduanya itu mana yang lebih baik? Ini apa itu cinta sejati dan apa itu budak cinta? Atau apa itu budak cinta, apa itu budak sejati? Ada 3 pertanyaan rasanya. Apa itu budak cinta, kemudian
Mana yang lebih baik, bucin atau cinta sejati? Kemudian apa lagi tadi ya? Pandangan firman Tuhan. Oke, saya mulai jawab satu-satu ya. Apa itu cinta sejati dan apa itu budak cinta? Kalian pasti selalu mendengar kata I love you, ya kan? Saya mencintaimu. Nah, kalimat ini rasanya saya tadi bilang sangat sering sekali kita mendengarnya, bahkan meluncur dari mulut kalian semua. Katakan I love you kepada papamu, mamamu. Kalian sudah mulai berpacaran pasti aku padamu tuh selalu diucapkan, betul tidak? Nah, oleh karena itu untuk menjelaskan apa itu cinta, apa kira-kira jawaban daripada kalian? Mendefinisikannya ini susah-susah gampang sih. Karena firman Tuhan bilang begini, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah ini dia. Jadi marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari siapa? Berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelas kan? Ini firman Tuhan bilang Allah itu adalah kasih. Siapa yang mengasihi, kita mesti saling mengasihi supaya kita menikmati kebaikan Tuhan. Di ayat ini luar biasa, dia bilang begini, marilah kita saling, ini sebuah perkataan ajakan dari Rasul Yohanes. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi pertama, kasih itu berasal dari Allah, betul? Kemudian barang siapa yang mengasihi, dia lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Nah, ini saya pikir sebuah definisi yang tadi saya bilang susah-susah gampang tentang arti cinta sejati, yaitu kita saling mengasihi. Nanti sebentar mungkin ada pertanyaan yang lain, saya akan jelaskan poin-poinnya. Cinta sejati itu kayak apa, kemudian budak cinta itu seperti apa, terus untung mana budak cinta atau jadi punya cinta sejati. Jadi apa itu cinta sejati? Mungkin saya mau bilang bahwa itulah kasih yang Allah punya, yang Dia berikan kepada kita. Nah, kita yang hidup di dunia ini, kita mesti jadi agen kasih Allah untuk bisa berbagi kasih kepada siapapun juga. Amin. Oke ya, itu dulu. Kemudian kalau saya ingat ada pepatah bilang begini, cinta itu buta. Saya mau jelaskan tentang apa itu bucin. Cinta itu buta. Mungkin istilah ini yang paling mendekat dengan kata bucin atau budak cinta. Karena betul kan cinta itu buta? Menurut kalian apa? Kalau cinta itu buta, maka kita akan nabrak sana nabrak sini, tidak punya pola, tidak punya model, tidak punya apa lagi panduan untuk kita menjadi, tadi saya bilang, agen kasih bagi sesama. Karena kita punya pegang sebuah pepatah dan cinta itu buta. Karena cinta itu buta, maka asal dia melakukan segala sesuatu untuk memuaskan hasrat cintanya tadi. Nah, ketika menjadi budak cinta, maka saya mau bilang ini, kamu tidak bisa melihat seseorang itu dari kacamata yang logis. Kan bukan, jadi tidak ada lagi punya kacamata logis. Biar orang bilang begini, dia itu anak yang nakal luar biasa, yang hancur-hancuran, tidak punya jaminan masa depan. Tapi karena kita sudah terjerat pada cinta itu buta tadi, atau cinta yang jadi budak cinta, maka kita tidak peduli 1000 orang punya perkataan, pokoknya dialah, saya tidak mau yang lain, pokoknya dia. Padahal dari pandangan orang lain, ini anak nakal, narkoba, rokok, suka pacar gonta-ganti, dan pokoknya banyak hal yang negatif. Waktu kita beritahu kepada kamu misalnya, gini loh orang itu, jangan jatuh cinta sama dia. Tapi karena cinta itu buta,
secara logika kita tidak bisa lagi mendengar dan memberikan pertimbangan keputusan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kita tidak bisa melihat dengan kacamata yang logis, sehingga kamu menganggap sebagai seorang yang sempurna, seseorang itu sempurna dan berhak mendapatkan semua keinginannya. Nah, ini yang membawa seseorang itu bisa menjadi budak cinta, karena dia pikir cinta itu buta. Kemudian dia mesti menjadi pribadi yang menjawab semua kebutuhan daripada pasangannya atau yang lainnya, disebut budak. Kalau ada kata budak, itu berarti sebuah kata yang punya konotasi seseorang itu ditunggangi, dipermainkan, dimanfaatkan. Nah, lebih cocok itu, dimanfaatkan oleh cinta itu supaya orang lain itu menikmatinya, sementara kamu menjadi seseorang yang sebenarnya kalau dari kacamata normal kamu menjadi korbannya. Itu yang dimaksudkan dengan budak cinta. Artinya segala sesuatu itu pokoknya cinta, cinta, dan cinta. Tadi pandangan Alkitab saya juga sudah bilang bahwa dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang 8 itu berkata bahwa Allah itu adalah kasih, sehingga kita bisa saling mengasihi, sebab orang yang mengasihi itu mengenal Allah dan dia lahir dari Allah. Saya pikir itu ya, jawaban untuk pertanyaan kamu yang 3 tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban yang cukup untuk setiap kita. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapa nih? Olive mungkin, silakan Olive ya. Pertanyaan dari saya, apa saja ciri-ciri dari cinta sejati dan apa saja ciri-ciri dari budak cinta, dan bagaimana cara membedakan keduanya? Ciri-ciri cinta sejati dan ciri-ciri orang yang terjerat budak cinta. Saya punya 4 ciri dia dari cinta sejati itu. Yang pertama, kalau cinta sejati itu menerima kekurangan dan membuatmu menjadi diri sendiri. Jadi bagaimana kamu dapat cinta sejati itu, artinya kamu bisa menerima kekurangannya diri sendiri, juga kekurangan orang lain. Kemudian kamu bisa jadi diri sendiri. Jadi kita tidak dipaksakan untuk Olive harus jadi seperti Mama Andriani misalnya, atau Kering mesti dipaksakan jadi seperti seseorang yang lain, atau kamu tidak boleh paksakan diri, mesti jadi seperti seorang public figure siapa yang terkenal di Indonesia misalnya, terus kamu mulai dari ujung rambut sampai kaki ingin jadi pola hidup seperti dia. Tidak juga. Jadi ciri-ciri cinta sejati itu adalah menerima kekurangan dan membuatmu menjadi diri sendiri. Kemudian yang kedua, oleh ciri-ciri cinta sejati itu akan memberi waktu untuk banyak hal, untuk orang lain, untuk gereja, untuk pelayanan, untuk keluarga, apalagi untuk hidupmu yang lebih. Jadi pada intinya bahwa cinta sejati itu akan memberikan kita untuk punya waktu yang lebih banyak untuk memberi kasih kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, percaya penuh. Sepenuhnya kamu percaya kepada Allah yang adalah sumber kasih. Kalau kamu sudah punya pacar, kamu percaya bahwa pacar itu adalah yang dari Tuhan, karena kamu sudah berdoa dan lain sebagainya. Kalau kamu misalnya punya kelompok yang kalau istilahnya itu kamu punya geng di sekolah, kamu pastikan bahwa di tempat itu kamu jadi berkat. Itu jadi kamu percaya sepenuhnya bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kamu. Kemudian ciri yang keempat dari cinta sejati itu adalah ada sebuah perasaan yang tumbuh perlahan. Dan ini merupakan hal yang luar biasa, artinya bahwa kamu akan makin mengasihi, kamu akan makin penuh dengan pengertian, kamu akan masih punya dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itu, kamu punya perasaan kasih yang makin bertumbuh dari hari ke hari. Itu 4 ciri dari cinta sejati. Sementara ciri-ciri daripada budak cinta
Itu adalah orang yang menjadi hamba cinta biasanya memiliki sejumlah gejala umum dan begitu, antara lain dia punya hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selalu dia pikirannya itu tentang dia, tentang dia, tentang dia, dan tentang dia. Itu ciri-ciri orang yang kena bucin, jadi budak cinta tuh begitu. 24 jam sehari, pokoknya dia bilang, waktu makan ada kamu, waktu tidur ada kamu, waktu duduk ada kamu, waktu lagi BAB ada kamu, semua ada kamu. Nah, jadi 24 jam itu selalu dia dan dia. 7 hari seminggu selalu, pokoknya nggak ada orang lain, pokoknya dia. Itu tandanya orang itu jadi budak cinta tuh pasti. Kemudian yang kedua, hampir selalu dia menyiapkan apa yang diinginkan pasangannya. Ya, pokoknya dia tidak bisa menolak. Dia pacar bilang, ayo kita keluar jam 12 malam. Walaupun papa mama sudah tutup pintu, lalu dia loncat jendela. Kayak gitu. Itu tuh namanya budak cinta. Jadi cirinya itu hampir selalu mengiyakan apa yang diinginkan pasangannya. Kemudian yang ketiga, dia rela melakukan apapun demi pasangan, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah ini bahaya. Makanya kenapa kita mesti bahas ini tentang cinta sejati dan budak cinta, karena kalau lihat dari ciri-cirinya ini sangat merugikan daripada orang yang menjadi budak cinta. Jadi dia rela melakukan apapun jadi pasangannya, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kemudian yang berikut, dia bisa lupa teman, bahkan menjauh dari teman-teman yang biasa sama-sama, tiba-tiba dia udah menyendiri. Sorry ya, saya tidak bisa kumpul sama kalian hari ini karena saya mau, pokoknya dia bikin alasan. Padahal ujungnya dia jalan sama orang yang tadi itu, gitu loh. Jadi budak cinta tuh kayak gitu loh. Kemana-mana, pokoknya orang bilang lengket kayak perangko, tidak bisa terlepas. Di mana ada A, di situ ada B. Di mana ada B, di situ ada A. Nah itu kira-kira seberapa ciri-ciri dari orang yang bisa jadi budak cinta. Jadi bisa paham ya oleh itu. Jadi ciri-ciri budak cinta, kemudian ciri-ciri cinta sejati, saya sudah kasih tahu. Mana yang lebih baik? Bucin atau cinta sejati? Ya cinta sejati lah. Ya kan? Cinta sejati lah yang terbaik, karena cinta sejati itu menjaga langkah kita benar di mata Tuhan, kemudian benar di mata sesama. Sementara oleh budak cinta atau bucin itu, wah itu udah masuk di permainan hati. Kalau bermain hati kan kau sendiri, apalagi kalian anak-anak muda. Sebentar bisa moodmu down, kau bisa nangis, tiba-tiba bisa jengkel, macam-macam. Soalnya kalau sudah masuk dalam jeratnya budak cinta, maka itu permainan hati dan perasaan, bahkan fisik juga terlibat di dalamnya. Nah, soalnya gini, permainan hati ataupun permainan perasaan, bahkan melibatkan fisik, itu cuman kenikmatan sesaat. Budak cinta itu kan kenikmatan sesaat, tapi menderitanya panjang. Malumu nanti itu panjang. Orang akan bilang, jangan sama dia. Dulu dia pacarnya banyak sekali. Aduh, pokoknya itu kalau kita sampai, apalagi anak-anak perempuan, kalian jadi budak cinta, dengar ya. Itu cuma nikmat sesaat, cuma rasa hati senang, dia cuma ngomong bikin enak di telinga. Tapi dengar, menderitanya nanti panjang. Oleh karena itu jaga diri baik-baik anak-anak muda, supaya kita tidak terjebak dalam permainan hati, perasaan, bahkan fisik yang cuma nikmat sesaat, tapi ceritaan panjang. Oleh karena itu, mana yang lebih baik? Saya katakan, pilih cinta sejati. Cinta sejati itu walaupun prosesnya panjang, kelihatannya lama, tapi kita punya komitmen yang kuat melibatkan Tuhan di dalamnya. Kan? Kalau kita melibatkan Tuhan di dalam hubungan dan pertemanan, di dalam pacaran, apapun itu, maka saya percaya ujungnya, karena ada Tuhan bersama dengan kita, ujungnya pasti kita happy. Atau yang orang selalu bilang happy ending. Mau happy ending? Pasti mau dong. Oke, kita oleh yang bisa sejak sekarang
Masih ada lagi pertanyaan yang ketiga? Oke, Karen, silakan Karen. Saya mau bertanya, Babe, tentang apa akibatnya jika terlalu bucin? Apa akibatnya kalau terlalu bucin? Artinya udah terjerat jadi budak cinta, gitu ya. Nah, apa sih? Kalau kita sampai jadi budak cinta, maka kamu tidak bisa punya prioritas untuk kesenangan diri sendiri. Semua yang kau lakukan untuk dia, untuk orang lain, itu budak. Budak itu artinya dirinya dikorbankan demi kesenangan orang lain. Budak itu kan ada atasannya, budak bawahan kan. Jadi hidupnya itu tergadai demi menyenangkan bosnya. Nah, kalau kita jadi budak cinta, berarti kamu memberikan dirimu itu diinjak-injak oleh perasaan cinta tadi. Oleh karena itu, akibat terlalu bucin itu seharusnya tidak boleh terjadi. Artinya bahwa kamu mesti punya prioritas porsi mana yang bisa untuk dirimu. Akhirnya kita jadi memprioritaskan orang lain kebanding diri kita, memprioritaskan yang tidak penting-penting itu kebanding kebutuhan. Akhirnya misalnya karena dia terlalu cinta, dia tidak mau belajar dan pergi jalan-jalan, tidak belajar. Besok ujian nilainya jatuh misalnya. Karena terlalu cinta, dia bisa melawan orang tua demi bela orang yang dia cintai. Itu tidak. Biar orang tua sudah bilang begini, tidak. Pokoknya kayak gitu. Walaupun orang itu udah kurung apapun, wah tidak bisa. Tidak. Nah, dia kehilangan prioritas untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masa depannya. Kalau orang jadi budak cinta tuh mengorbankan itu semua. Bahkan uang di dompet itu dia berani kuras habis demi yang dia cintai. Jangan ya seperti itu ya. Dan itu sangat merugikan kita. Itu yang pertama. Kalau terlalu bucin itu gitu loh. Kemudian yang kedua, seolah harapan kamu hidup hanya bersandar pada si dia. Jadi kalau dia tidak ada, mati sudah kita. Makanya banyak anak-anak muda yang putus cinta, misalnya dia bisa minum baygon, dia bisa nekat tidak makan sampai pingsan-pingsan. Makanya untuk membuktikan bahwa dia sangat mencintai dan lain sebagainya, dia padahal itu sebenarnya ciri dia jadi budak cinta. Dia tidak bisa hidup sendiri lagi. Rasanya hidupnya itu kalau tidak ada si dia, tidak ada tempat sandar, rasanya tidak ada tempat sandar, maka hidup ini kayak seperti sudah mau mati saja. hampa rasanya. Jadi itu kalau terlalu bucin itu kayak gitu. Jadi mau bikin apa, mau kemana, rasanya tidak ada lagi bisa kerja sendiri, lakukan harus ada dia. Kalau tidak ada dia, maka rasanya seperti kita tidak minum vitamin ini, kurang afdal. Yang ketiga, akibat terlalu bucin itu apa? Terlalu fokus pada perihal asmara dan hanya akan membuat hidupmu tidak produktif. Jadi kita jadi orang tidak produktif. Karena waktu kita habis di SMS dan WA. Betul nggak? Anda lihat kalau orang mulai jatuh HP-nya itu tidak akan lepas dari tangan. Menit-menit rasanya ini jempol ini mau tumpul saja. Iya, tidak pernah. Akhirnya waktu habis, dia tidak produktif, tidak belajar, tidak kerja di rumah, tidak bisa bantu orang tua, tidak bisa lakukan hal-hal yang bisa menghasilkan sesuatu untuk diri kita. Jadi kalau orang jadi budak cinta tuh jadi kehilangan produktif dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, dia jadi acuh tak acuh pada banyak hal. Fokusnya, pikirannya, semuanya kepada tujuan cintanya. Sehingga yang lain-lain dia acuh tak acuh. Orang tua ada ngomong pun kadang-kadang dia tidak dengar. Teman-teman lagi kasih masukan, pandangan, arahan, dia tidak dengar. Orang tua rohani, kakak pembina lagi kasih tahu ABCD, dia tidak fokus. Jadi dia kehilangan fokus atau acuh-acuh terhadap kondisi. Nah itu kalau terlalu bucin itu kayak gitu. Dan yang kelima sebenarnya, kalau terlalu bucin membuatmu terluka makin dalam. Kalau bisa tiba-tiba break, tiba-tiba putus, kalau kamu terluka paling dalam.
Kenapa? Karena hari itu kamu sudah jadi budak cinta. Apalagi aduh aku sudah serahkan semuanya ke dia. Nah, parah sudah kalau seperti itu. Jadi jangan coba-coba jadi budak cinta karena akibatnya terlalu berat. Oke, Kerry, itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaanmu. Mungkin Indah lagi mau bertanya, silakan Indah. Nah, saya ingin bertanya, apa keuntungan memiliki cinta sejati? Wow. Dengar ya anak-anak muda, apa keuntungan memiliki cinta sejati? Memang namanya indah, jadi dari kecil sampai dari tua nanti tetap indah. Makanya pertanyaannya pun indah. Keuntungan memiliki cinta sejati. Kalau kita memiliki cinta sejati, yang pertama pasti indah kan, bukan cuma indah, tapi kamu indah dan bahagia. Jadi kamu pasti bahagia. Bahagia karena cinta sejati itu akan membawa kamu pada happy ending, kan tadi saya bilang. Kemudian keuntungan memiliki cinta sejati adalah membuat kamu mampu mengusir stres. Karena Allah itu kan cinta itu sendiri, kasih itu sendiri. Kalau Allah ada di dalam hidup kita, maka kita tidak akan stres. Happy, bahagia karena Tuhan itu penuh sukacita, damai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau kita memiliki cinta sejati, maka kamu tidak perlu cemas apa yang akan terjadi di depan, karena kamu tahu yang kamu pilih itu adalah dari Tuhan. Amin. Ya, jadi cinta sejati itu membuat kita tidak cemas, tidak takut menghadapi masa depan, karena kita tahu persis bahwa Tuhan akan membawa kita dengan cinta itu ke sana. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan perhatian. Jadi kalau kita keuntungan memiliki cinta sejati itu akan perhatian, kamu akan menjadi puas dengan Tuhan, menjadi puas dengan keluargamu, menjadi puas dengan pasangan yang kamu pilih untuk menjadi pacar, karena perhatiannya itu penuh untuk kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keuntungan memiliki cinta sejati itu adalah yang buat kita umur panjang. Ya kan, kalau budak cinta tadi putus, maka kayak layang-layang, oleng dia. Tapi kalau cinta sejati bikin kita umur panjang. Oke, jadi 5 itu indah, membuat saudara dan saya menikmati keuntungan bila kita memiliki cinta sejati. Oke, sudah 4 pertanyaan. Siapa lagi di antara kalian mau bertanya? Kerim, oke Kerim, silakan. Siapakah tokoh dalam Alkitab yang sangat bucin dan yang memiliki cinta sejati? Tokoh Alkitab yang sangat bucin. Ada dari teman-teman yang tahu cerita tentang Hakim-Hakim pasal 13 dan 14. Itu berbicara tentang Samson atau Simpson, sama ya, Simpson dan Delila. Kalau kita baca pasal 13 itu tentang kelahiran Simpson. Simpson itu anak Nasir, anak Nazar. Jadi dia rambutnya tidak boleh dipotong, dia tidak boleh minum anggur atau minuman yang dia tidak boleh menipu mayat, kemudian dia juga tidak boleh menikah dengan perempuan yang bukan pilihan Tuhan. You know. Apa yang terjadi di pasal yang ke-14? Kalau kalian baca nanti pulang jadi PR untuk kalian dan semua teman-teman, jangan lupa baca Hakim-Hakim 13 dan 14. Tokoh Alkitab yang bucin ini, yang jadi budak cinta, dia ketemu seorang perempuan Filistin. Kemudian dia pulang dan dia kasih tahu kepada mama papanya, saya pokoknya mau nikah dengan itu perempuan Filistin. Terus papa mamanya bilang gini, memang tidak ada perempuan yang cantik di bangsa kita sendiri. Dia bilang tidak mau, pokoknya dia ngotot mati-matian, dia mau kawin sama Delila. Ya karena dia paksa dan seperti itu, maka orang tuanya tidak bisa menahan keinginannya. Maka menikahlah dia dengan Delila. Kemudian ada banyak momen-momen penting yang dikerjakan di situ sampai 1 hari. Atas bujuk rayunya Delila. Sebenarnya Delila ini adalah perempuan yang dipakai menjadi mata-mata, menjadi jerat bagi Simpson untuk mengetahui kekuatan Simpson ada di mana. Dan akhirnya daripada cerita kita tahu bahwa Simpson mati karena gara-gara cinta. Nah ini dia, itu yang budak cinta itu begitu, bisa mati gara-gara cinta.
Nah, yang memiliki cinta sejati itu di Alkitab banyak sekali. Pasangan-pasangan yang terlalu banyak di Alkitab menceritakan tentang cinta sejati. Tapi saya lebih lihat tentang Abraham dan Sarah misalnya. Abraham dan Sarah, sekalipun mereka itu lama baru dapat keturunan, tapi mereka tetap saling baku sayang. Kemana-mana selalu bersama. Abraham lakukan apa, Sarah lakukan apa, mereka membina hidup cinta itu sampai usia usur atau usia tua. Ya kan? Kalau kita nonton di infotainment, di TV ataupun di YouTube, kalau kalian buka, banyak sekali public figure yang nikah tahun ini, tahun depan cerai, atau 3 tahun kemudian cerai, sudah punya anak 1 cerai, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi gitu. Itu bukan cinta sejati gitu. Kalau kita lihat di Alkitab, contohnya itu Abraham dan Sarah. 1 sampai mereka melahirkan Ishak, ya kan? Kemudian Ishak juga mencontohi papanya. Ishak dapat istri namanya Ribka, ya kan? Nah, Ribka ini juga luar biasa. Tuhan menentukan begitu banyak hal kepada Ishak dan Ribka, dan mereka sampai usia tua tetap menjaga cinta sejatinya. Bagaimana dengan kalian? Ayo, harus menjaga cinta sejati. Kemudian dari Ishak itu lahir Yakub dan Esau kan? Yakub punya 12 anak. 12 anak itu dari 4 istri. Ada Rahel, ada Lea, kemudian ada pembantunya Lea sama pembantunya Rahel, itu masing-masing memberikan pembantunya untuk dikawinin sama si Yakub, sehingga Yakub punya anak 12. Kalian ada 12 di rumah? Olive cuma 2 bersaudara. Indah berapa bersaudara? 6 bersaudara. Oke. Kerin cuma 2 bersaudara. Kio 5 bersaudara karena ada kembarannya. Jadi tidak seperti Yakub yang punya anak 12. Nah, ini contoh tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin kita melihat. Kalau kita mau bilang Yakub budak cinta, sebenarnya sih dia bukan budak cinta, karena dia pelihara orang-orang ini sampai usia sampai mereka mati. Artinya dia punya cinta sejati. Abraham, Ishak, Yakub dan istri-istri mereka, ini adalah orang-orang yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana cinta sejati itu mereka jalani sampai akhir hidup. Jadi kalau tadi Simson dan Delila itu terjadi untuk membuktikan bahwa Allah itu Allah yang pegang janji. Sekalipun dia mati, tetapi Samson itu sempat bangkit kembali kekuatannya. Sekalipun dia mesti mati bersama-sama dengan orang fasik, tapi paling tidak kita melihat contoh ini bahwa Simson mengakhiri hidupnya dengan kembali menjadi nasir Allah. Gitu. Jadi itu ya, Indah ya. Kirim pertanyaan tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi contoh bagi kita. Oke. Terakhir ya, satu lagi pertanyaan siapa? Indah, silakan Indah. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi bucin? Bagaimana caranya untuk tidak menjadi bucin? Ingat tadi 1 Yohanes yang saya sampaikan untuk kalian, 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi saya mau jawab ini, bagaimana caranya supaya jangan sampai kita jadi budak cinta. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pastikan kamu lahir dari Allah dan kamu mengenal Allah. Kalau kamu lahir dari Allah dan mengenal Allah, kamu tidak akan pernah menjadi budak cinta. Karena Allah itu kasih, dia memenuhi kita, sudah cukup. Allah sudah memberi kasih kepada kita, cukup. Ngapain mesti jadi budak kepada yang lain? Saya jadi budak sama Tuhan.
Saya pengabdianku kepada Tuhan. Nanti urusan pasangan hidup misalnya Tuhan pasti sediakan. Tapi prioritaskan Tuhan dulu. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain kita ikut pola dari satu Yohanes pasal 4 ini, bahwa kamu mesti lahir dari Allah, hidup dalam pertobatan. Itu lahir dari Allah, hidup seperti yang Allah mau, yang Tuhan mau. Kemudian kenali Dia, kenali Tuhan, kenali Allah dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya kita tidak akan jadi budak cinta. Jadi mendekat pada sumber cinta, yaitu Allah itu sendiri. Kalau kita mendekat kepada sumber cinta, maka bucin tidak akan jamah kita. Tapi kalau kita meninggalkan sumber cinta dan kita cari cinta yang palsu, budak cinta itu kan cinta yang palsu, maka kamu akan kalah, kamu akan terjerembab di situ. Makanya saya cuma bilang gini, bagaimana cara agar kita tidak menjadi budak cinta? Mendekat pada sumber cinta. Ibaratnya kalau kamu mau nikmati rasa panas, badanmu mau supaya hangat, maka kamu mesti dekat ke sumber api. Misalnya lagi masak nih, kompor nih, nyala-nyala nih, kamu mendekat aja di kompor, lama-lama badanmu hangat, ya kan? Tapi kalau kamu keluar di luar yang kena angin, dijamin tapi kamu dingin di sana, nggak akan ada kehangatan. Jadi kemana kita pergi, kita mendekat ke sumber, kita akan dapat. Jadi bagaimana caranya untuk tidak menjadi budak cinta adalah mendekat pada sumber cinta, yaitu Allah itu sendiri. Baik, teman-teman KGC yang ada di dalam acara QNI ataupun setiap kalian yang mengikuti acara ini, sungguh menarik tema kita malam ini tentang cinta sejati ataupun budak cinta. Dari beberapa pertanyaan teman-teman ini, saya berharap kalian di sana pun ikut terberkati, karena apapun yang kamu lagi kejar dan cari, pastikan bahwa kamu menemukan cinta sejati yang datang dari Tuhan. Kemudian kamu tidak kehilangan cinta sejati, kamu mendapatkan itu dari Tuhan. Oke, mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak supaya saya bisa tahu bahwa pasangan saya ini dia adalah cinta sejatiku? Ya jangan tanya ke saya, tanya ke Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan dia, gitu kan? Tuhan yang menciptakan dia. Pastikan kamu doakan dia sungguh-sungguh supaya kalaupun ada kekurangan sedikit-sedikit A, B, C, dan D, justru di situ uniknya. Cinta sejati itu adalah cinta yang saling melengkapi satu sama yang lain. Kekurangan dia pasti akan dilengkapi oleh saya. Kekurangan saya ditutupin sama yang Tuhan kasih. Seperti itu. Jadi anak-anak muda, jangan pernah kehilangan cinta sejati yang datang daripada Tuhan tentunya. Kemudian berhati-hatilah supaya jangan sampai masuk dalam perangkap menjadi budak cinta. Sebab kalau kamu masuk perangkap jadi budak cinta, tadi sudah saya tunjukkan ciri-cirinya, kerugiannya apa, semuanya itu akan membuat saudara anak-anak muda menjadi rugi sendiri. Kalau kita memiliki cinta sejati, kamu akan melihat kamu dapat bahagia di ujung sana. Tapi cinta sejati itu jangan dibuang seperti Simpson yang membuang-buang sejati yang Tuhan kasih sama dia dengan dia mengobralkan itu kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Saya percaya kalian anak-anak misi dan juga kalian yang ada di luar sana, kalian adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke, saya berpikir bahwa ini yang bisa saya jelaskan untuk kalian semua. Sekiranya Tuhan memberkati. Amin, happy semuanya. Oke, jadi kita tetap menjaga hati, jaga diri, jaga sikap supaya kamu jangan sampai menjadi budak cinta. Demikian juga semua yang di sana. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan atau bincang-bincang kita Q&A malam ini dengan sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Mengajarkan kepada kami tentang cinta sejati dan memberikan kepada kami warning supaya kami tidak terjebak di dalam permainan hati dan perasaan sehingga membuat kami menjadi budak cinta. Malam ini aku percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau menjagai semua langkah anak-anak muda, baik yang sementara duduk bersama-sama dengan hamba-Mu di dalam bincang-bincang ini ataupun mereka semua yang ada di luar sana. Kasih karunia dan pertolongan Tuhan
Penjagaan Tuhan sempurna atas anak-anak muda. Jangan ada satu pun dari anak muda di komunitas kami yang terjebak di dalam budak cinta atau permainan hati yang membuat mereka menjadi kehilangan masa depan, kehilangan harapan, kehilangan komunikasi, kehilangan penundukan diri kepada orang tua dan lain sebagainya. Aku berdoa Tuhan, malam ini Engkau yang menolong semua anak-anak muda supaya mereka bisa memilih, memprioritaskan Tuhan, sehingga kalau sudah tiba waktunya untuk Tuhan memberikan kepada mereka pasangan hidup, Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Terima kasih untuk waktu malam ini. Kami boleh sama-sama bisa memuji menyembah Tuhan, kemudian bincang-bincang di dalam question and answer. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang lebih dalam mengartikan semua yang kami bicarakan ini di dalam hati kami masing-masing. Demikian Tuhan untuk semua hal yang baik yang sudah kami terima malam ini. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah malam ini dengan hamba melepaskan berkat untuk setiap anak-anak muda, baik yang duduk bersama hamba ataupun mereka yang ada di luar sana. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan malam ini Engkau mengadakan tangan di atas setiap kami anak-anak muda. Engkau mencurahkan kasih yang sejati, kasih yang sempurna, kasih yang tulus itu di dalam setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Malam ini, pegang tangan kami, urapi kami, sertai kami. Sebab kami percaya, hanya dengan Tuhanlah kami melihat kemenangan. Bapa, terima kasih. Setiap daripada berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap, menyertai, menolong dan membimbing kami semua, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.